Assalamualaikum semuanya. Kali ini tim APPBGN ada panggilan mendesak untuk meninjau kondisi anak-anak yang terdampak keracunan MBG makan bergizi gratis di wilayah Sukanegara. Kita berangkat dari Kota Bogor, jam 12 malam. Selama kurang lebih 3 jam perjalanan, kami disuguhkan dengan kondisi infrastruktur yang mengejutkan. Aspal tanpa bolong, jalanan begitu hitam pekat, rata, dan tanpa gelombang. Makasih ya Pak KDM, kenyamanannya jarang ditemui di jalur perbukitan. Di kanan dan kiri, sejauh mata memandang, Jalan Cianjur Selatan memanjakan mata. Hijau pepohonan dan lekuk perbukitan seolah menjadi penghibur di tengah kecemasan kami terhadap kondisi para korban. Tepat saat matahari berada di puncaknya pukul 12 siang, tim APPBGN akhirnya tiba di Rumah Sakit Pagelaran. Kontras antara keindahan perjalanan dengan realita di dalam rumah sakit menjadi pengingat bagi kami bahwa di balik jalan yang mulus dan pemandangan yang indah, ada tanggung jawab besar yang harus dituntaskan demi kesehatan generasi bangsa. Kelas sabaraha gitu. Kelas genep. Dua anak kelas genep. Ya, sekelas. Oh. Kajantanna kumaha kamari? Ah, ieu mah tos barang dahar tina eta. Tina anu MBG teh Ya, terus jadi daging kumaha araosna mual gitu. mual Sakit perut, dieu gitu teh. Bicen wae. Oh. Eta pas atos mam ieu nya. nya. Pas kasoreana kejadian. Pas wae. Ayeuna mual aya perut nama Oh. Tapi aya nama aman ya teh. Cuman Aya demam. Aya nama aman ya. Berarti itu sabaraha dinten dirawatnya? dua sana. Dua. Tilu sareng di. Eta sakelas sadayana ieu sami. Nya sami. Anya wakas Kelas genep SD hukum. Mas. Oh, nu teu tuang mah. Untuk tuang salamat. Oh, gitu. Anu nuang teh ieu teh sakelas genep SD hukum atau aya kelas nu lain teh? kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2. Oh, berarti seueur nya. Ieu teh sekolah mana? SD mana? SD Wargasari, Kali Panda. Jadi hari mama tahu sabaraha? Mam inana Terus belajar we. tahu sabaraha? Jam 10, jam 11 belajar. 10-an. Paling jam 8-an. Jam salapan teh berarti si menu MBG itu terus aya di sakolanya posisina nya. Aya biasa sok tahu sabaraha? Apa teh? Biasana mah jam 8 atau jam 10. Mana? Ya. Aya mobil MBG ran nyanak, ieu nyanak MBG na terang teh tahu sabaraha biasana aya di sakola. Sekolah terdatang nama jam 8, cenah pindah ke tadi jam 8. Oh, jam 8. Ya, gitu. Nah, dituangna kan sekitar tabu 10. Mualna di jam sabaraha? Pas uihna atau pas beres makan langsung wah, gitu. Jam 5 pas mual. Jam 5. Muntah nama sareng muncul. Sami ieu ge deh. Ya. Gitu. Nyai makananna naon wae? Salak, buah, Salak, nasi, nasi. ayam, Nasina nasi biasa apa nasi goreng? Nasi biasa nu bodas kitu nya. ayam, Ayam, ayam terus tahuna di kumaha? tahuna digoreng. Tahu goreng, hari ayamnya ayam bakar, ayam goreng atau pais. Ingat tuh. Ingat deh. Ayam goreng ya. Kita mah ngamamna ge anggur hungkul. Iya anggur hukum. Nya. Tapi kenal oke. Nya.
Isa namanya? Bagus. Bagus. Isa namanya? Ya bulan. Abdullah. Nanti. Kaki. Kujang. Ini mamna kan ambo hukum. Ya. Ini apa saja? Mamana. Tapi Oh, kakaknya iya. ayo lagi nama tentang mam cenah eta kemar. Tapi ya mah salak doang, mama dua. Oh, salah. Oh, salak mungkul. Itu mau nasi sama dagingan. Tapi kok kena oge nya sami? Ya namanya. Eta muntah apa naon. Oh. Salaknya dua tapi itu mau nasi. Yang mam nasi. Ayeuna nama sami nya, dasar Iya. kelas. Hari ini mah nasina di mamur. Lagi Hari yang mantep sarang cuman panas sarang muntah. Terus terakhir pas di sana kemana? Oh. Karena kan muntah kosong. Infeksi kemungkinan. Ya. Upamena setos muntah dapet terus muntah deh alhamdulillah. Hari kenging MBG diraha. Pas suami ke sekolah kenging MBG. Terus lagi. Pas suami. Berarti namanya ayeuna nya. Kejadian sampai di Gana eta teh anu eta teh. Oh. Tapi ya kata suami ya kenging MBG na biasana anu tos dimakan gitu. Seseuna dipiceut apa seep? Saya nama anu dipicen. Seseuna dipiceut. Kunaon teh enak? Apa kumaha? Ya enak. Acan aya nu teu enak, aya nu teu resepen. Aya nu teu resep menuna. Ya, aya nu teu resep sanguna. Oh, teu resep samuna. Aya nu sieun. Oh, gitu. Jadi seseuna dipiceut. Nya pan ieu teh mah kakokep teh. Nya kakak Kan kemur. lami masakna nya. Nya pas lami. Gitu. Eta teh masakna subuh dibagikeun Nya. siang kan janten. Nya. Ieu kakokep. Panas kene terus di ieu. Iya. Jadi kakak kem. Tapi itu sehatnya ini namanya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Doana bisa dayana atuh. Ayeuna. Ayeuna beureum. Nya teu aya nu ngajemput ieu teh. Teu gaduhun ibu Rahma sama. Oh, mah teh Kamari teh ninina ieu. nya ku pak dokter teh rupana ka di oge di ieu. Heeh. Tapi hari biaya mah ditanggungnya ku pemerintahnya sadayana nya digratiskeunnya. Oh. Nya sini enggak ada mau ya artinya. Mudah-mudahan ya kapal ini mah janten saya ada. Dan namanya lagi program pemerintahnya program anyar lah kasar no masih kena dievaluasi gitu. Ai kamari mah sanes ti Cigana dapurna teh anu masihan teh. Di mana? Di Tongo, di Sukaharja. Oh. Ai kamari anu awon teh nya ti Cigana. Sing enggak ada mamnya. Cacing wae di dieu coba. Sudah lupa kan. Mak, abdi ieu nya, Mak. Punten. Awago terusna. Eren, Mak. Abdi panitan wakil ketua umum. Hari ini mah ketua umum ya hoyong silaturahmi mau bagi-bagi tugas ya terkait pira beberapa kasus ieu anu keracunan. Kan saat tos Cianjur itu Sukabumi di Pelabuhan Ratu kabupaten itu rame makanya bagi-bagi tugas tadi ngawakilan Pak Ketua Umum sakatenan hoyong silaturahmi gitu kan. Yang ningali memantau di lapangan seperti kumaha dan lain sebagainya. Dua itu mah tilu di tengah terapis teh pernah sekarang kepala badan ada dan ya artinya di situ kita bicara bagaimana gerakan kita di bawah apa namanya kolaborasi lah dengan BGN dan lain sebagainya dan disambut baik disupport. Jadi alhamdulillah gerakan moral kita lah turun ke lapangan juga disupport oleh para petinggi-petinggi BGN. Oh gitu Pak Dokter. Kan ini sayanya visi, sayanya MBG. Waduh, fundamental Betul. ya masyarakat akses ketercukupan. Waduh keren sekali. Ya makanya terlepas dari visi pemerintah yang mulia ya, kan di lapangan ternyata banyak kendala. Ya maklum program baru, program baru dan lain sebagainya. Makanya kenapa kita kawal kemudian percepatan dan lain sebagainya. Apalagi kan sekarang penambahan anggaran untuk 2026 itu udah di atas 200 triliun. 200 triliun dengan penerimaan manfaat 82,9 juta. Nambah juga kan? Makin nambah gitu kan luar biasa gitu. Kalau kita nggak kawal
ya khawatirnya di lapangan kan ya pemerintah pasti punya keterbatasan lah kalau kita tahu lah punya keterbatasan, artinya memang harus ada masyarakat yang sadar bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita bersama, dan kita lebih berpikir win-win solution ketimbang kok pemerintah ya pemerintah tuh nggak ada yang sempurna, betul kan, pasti nggak ada sempurna gitu. Maka kita bukan lagi bicara apakah program ini tepat atau tidak, nggak kesana kita udah berjalan, Udah berjalan. tinggal kita kawal sempurnakan. betul, karena anggarannya sudah diketok palu dan lain sebagainya. Ini kan sebagai sebuah kebijakan yang formal dan legal dari pemerintah gitu kan, artinya kita nggak lagi flashback ke belakang, Prioritas ya. betul, artinya kita tahu bagaimana ini tepat sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Saya yakin sih kalau ini bagus ya berjalan. Ya. Ibu bumil kek mau ayah atau sangat drastis Iya. berkurang, Iya. sehingga BBLR prematur nanti gizi buruk ke depannya buruk. stunting bisa selesai. Betul. Terus sekarang yang anak gizi buruk ya di Posyandu juga kan ada programnya ya, itu juga bisa tertanggulangi. Terus pengetahuan gizi juga, karena mungkin ada yang sebetulnya secara ekonomi dia bisa akses, tapi data ya contoh sebenarnya, contoh atau BGM gitu ya, begitu lah. contoh ini yang disebut gizi seimbang gitu. Iya. Sekali lagi memang programnya bagus, implementasinya harus lebih keren. Ini mohon maaf Pak Dirut, kita juga punya media publikasi. Oh, iya. Jadi ini nanti kita Oh, iya, upload boleh. di channel YouTube, boleh ya? Sebagai edukasi Iya, iya. ke masyarakat. Apalagi terkait kemarin pas ada kasus di rumah sakit Pagelaran kan, banyak dan lain sebagainya. Mungkin nanti Pak Dirut bisa informasikan ke kita kondisinya seperti apa, kemudian penanganan dari rumah sakit seperti apa, sehingga nanti masyarakat bisa tahu. Iya. Jangan mas-mas Jangan nyalahin. khawatir ya. Iya, jangan khawatir, apalagi Iya. mas-mas nyalahin rumah sakit. Bukan rumah sakit mah tidak ada urusan kan, hanya penanganan pasien bukan Iya, kan gitu. pasien. Makanya kita mau edukasi nih Kita Pak. menjadi bagian mensukseskan program. Kira-kira kemarin gimana Pak Dirut tuh pas kondisi kasus keracunan tuh yang dibawa ke rumah sakit Pagelaran tuh gimana? Ya, dasarnya sebetulnya kan kami ya jajaran di rumah sakit menganggap bahwa program ini sangat baik, suatu program yang memberikan daya ungkit yang nanti dampaknya juga pasti ke kesehatan masyarakat secara umum ya. Dan ini kita harus punya peran yang dan sangat dibutuhkan peran rumah sakit dalam hal ini sebagai pemberi layanan rujukan. Iya. Dengan informasi atau beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya, di mana rumah sakit di saat itu harus memberikan respon yang tepat, cepat gitu ya. Maka sebetulnya kita sudah ada simulasi sih di sekitar 3 bulan yang lalu Untuk penanganan. Wah, karena luar kan biasa. IGD kita juga bukan tidak bermasalah juga, dalam arti kapasitasnya juga terbatas. Tapi masyarakat yang membutuhkan banyak, jadi bisa sampai guber ke ruang lain. Iya. Ketika itu terjadi lalu ada kejadian seperti itu, maka apa yang harus kita antisipasi? Maka memang kita lakukan simulasi terlebih dahulu. Maka mohon maaf jika tadi atau sebelumnya melihat yang dipakai itu bukan tempat tidur yang inilah ya, yang pasien ya. Karena memang itu juga kita kewalahan untuk Situasinya itu, ya. karena bor kita juga sangat tinggi. Betul. Maka kita pakai velvet, tapi kan tidak mengurangi kualitas dari tindakan dan pelayanan. Iya. Ya begitu, mendapatkan informasi tentu ya itulah yang kita lakukan secara otomatis ya. Memang kita siap siaga untuk rumah sakit untuk menyiapkan velvet bahwa sebelum pasiennya datang itu sudah siap kayak gitu, tenaga, sarana prasarana, obat-obatan dan tempat, dan juga nanti rujukan kemudian mau seperti apa. Termasuk juga tidak terlalu lama merawat penderitanya di IGD, karena tentu di sana kan kapasitas satu, lalu juga ada cross infection juga. Kita takutkan bisa terjadi, maka kita siapkan juga ruang rawat. Tapi ya sekali lagi tidak ideal seperti perawatan anak sakit biasa ya, tapi tetap velvet juga. Hanya memang
jauh lebih mudah akses misalnya ke toilet gitu ya, lebih nyaman bagi keluarga ya. Kita tahu kejadian seperti itu orang tua pasti panik lah ya. Betul. Makanya juga kita memberikan support psikologis lah ke orang tuanya, Ya. dimana memisahkan antara keluarga pasien IGD dengan keluarga pasien yang kejadian yang seperti kemarin khusus, sehingga mereka bisa saling support satu sama lain. Saya kira itu ya, mudah-mudahan saya selalu banyak evaluasi dan banyak hal yang bisa kita tingkatkan, tapi saya cukup lega dengan apa yang dilakukan teman-teman di lapangan tugas. Kalau di RSUD Pagelaran sendiri, ini kasus yang pertama berarti yang menangani keracunan. Itu sebelumnya ada? Oh, belum ada. Berarti ini pertama kali ya? Ya, Pertama kali. Jumlah korbannya itu kemarin berapa? Yang dirawat ini 14 ya. Sebetulnya ringan lah ya, sebetulnya bisa di. Tapi ya kita paham lah, kita maklum situasi mungkin kapasitas di lokasi layanan di primer gitu ya, atau kepanikan dari keluarga, sebetulnya bisa ditangani inilah. Ya alhamdulillah semua Siap. Tidak ada masalah. tidak ada masalah. Dan kita juga diinstruksikan untuk memberikan pelayanan yang optimal oleh Pak Bupati ya. Betul. Instruksi pelayanan optimal dan tidak meminta biaya. Dan itu kan Berarti digratiskan. Oh, digratiskan. Kita sudah sampaikan Instruksi di awal. Bupati ya? Iya. Oh, luar biasa. Kepada keluarga pasien kita sudah menyampaikan. Ya. Ya kan tahu kan ya anaknya sakit panik gitu ya. Iya. Belum lagi biaya dari mana. Kita sudah sampaikan Pak, jangan ini Pak Jadi tugasnya. Nah, Jadi iya. menyampaikan jangan panik, semua dijamin oleh pemerintah, tinggal menunggu sehatnya sendiri. Tinggal menunggu sehat. Tapi memang Pak Dirut, mohon maaf, ini untuk hasil lab belum keluar katanya ya? Hasil lab tentu itu di pihak yang lain ya, di Oh, dinas kesehatan. untuk lab Kasus keracunan itu ya. Itu biasanya berapa lama? Biasanya? Satu minggu mungkin. Jadi pas kemarin pasien datang itu memang dibawa ke IGD dulu ya Pak? Ya, Dirawat dulu IGD baru ke rawat inap. justru ada ini mungkin kenapa bisa bersiap seperti itu, karena komunikasi kami kan dengan wilayah itu dalam satu sistem khusus namanya SISRUP, sistem rujukan terpadu. Jadi itu secara online real time, tapi juga diperkuat dengan WhatsApp group di antara penanggung jawab fasilitas, baik itu yang swasta maupun pemerintah. Iya. Jadi misalkan area Campaka wilayah selatan itu sudah dalam satu grup istilahnya komunikasi koordinasi lah dengan rumah sakit Pagelaran. Jadi kalau ada kejadian-kejadian apa bisa itu cepat. sudah mulai dibahas, dan kita juga ada sistem jaga dokter jaga yang ada di memantau grup itu dan merespon. Jadi kalau kasus-kasus gawat biasa pun bisa cepat di sana. Iya. Apalagi kasus yang menimbulkan korban yang banyak. Jadi sebelum dirujuk ya kita udah siap ya, karena ada waktu kan di situ kan 1 jam mungkin ya, jadi sebelum pasien datang semua sudah disiap. Jadi teman-teman, ini luar biasa nih, Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran di Kabupaten Cianjur. Seperti yang beliau tadi sampaikan, memang sudah dalam kondisi sangat siap untuk menangani kasus-kasus khususnya yang berkaitan dengan MBG, ya kan, kasus keracunan lah kayak kemarin. Jadi alhamdulillah pihak Rumah Sakit Pagelaran juga merespon dengan sangat cepat, dengan sangat baik tentunya dalam hal ini. Ini juga kita harus apresiasi semua manajemen rumah sakit, kemudian para petugas medis, artinya sudah bekerja secara maksimal. Ini luar biasa, kita harus apresiasi. Dan lagi-lagi di sini kita melihat bahwa pemerintah dalam hal ini juga sudah mempersiapkan baik itu secara infrastruktur dan lain-lain, supaya saat kejadian hal-hal seperti yang terjadi hari ini itu semua dalam kondisi sangat ready ya Pak ya, sangat ready gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak Dirut, tidak perlu khawatir, semua sudah disiapkan, pemerintah sudah sangat siap untuk menangani dan melayani bukan hanya yang MBG saja tentunya. Iya, semua, apalagi ini karena lagi viral-viralnya nih, jadi rumah sakit juga menjadi perhatian khusus untuk kasus pasien-pasien yang terdampak keracunan dari menu MBG. Begitu, saudara-saudara.
Nah, sekarang Pak Dirut, ini kan kita dari teman-teman aliansi ini kemungkinan akan bergerak banyak ke daerah-daerah Dirut ya, supaya apa namanya kasus-kasus di lapangan, karena yang kita pantau itu semua hal yang berkaitan dengan program Badan Gizi Nasional. Baik itu dapurnya, penerimaan manfaatnya, birokrasinya dan lain sebagainya gitu. Kira-kira menurut Pak Dirut aliansi gimana nih? Kehadiran kita? Iya. Saya lihat dari cita-cita program ini kan luar biasa besar, lalu juga dampaknya juga luar biasa untuk sekarang dan masa depan bangsa ya. Kita lihat dari sana dulu. Lalu kemudian program ini kan masif ya. Betul. Masif, semua bergerak cepat gitu ya untuk bisa mensukseskan. Dalam keadaan seperti itu kan tentu ada resiko-resiko lah ya. Apalagi ini baru beberapa tahun lah ya. Jadi kehadiran aliansi saya harapkan menjadi bagian yang bisa mensukseskan ya, katalisator kesuksesan dari program MBG ini. Jadi tentu yang itu kan tidak bisa bicara satu, dua atau tiga helix saja kan, sekarang pentahelix bahkan hexahelix, dan semua harus terlibat untuk bisa mensukseskan. Saya kira ini kita harus terbuka lah ya, apalagi ngobrol dengan Akang tadi konstruktif kita kan ngobrol ya, dalam arti semua punya cita-cita untuk membangun bersama lah, untuk mensukseskan bersama. Jadi mendukung ya gerakan kita. Oh tentu lah ya, tentu untuk kebaikan waktu itu. Terima kasih Pak Dirut, ini mohon maaf mengganggu waktunya. Nanti saya Itu kawan-kawan, ketemuan kita hari ini di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan Pak Dirut yang luar biasa humble. Beliau kita diterima dengan sangat baik. Tadi Pak Kabid Humasnya juga menerima kita dengan baik. Semua informasi yang kita perlukan untuk mengawal program ini juga sudah disampaikan secara sistematis dan padat. Begitu kawan-kawan. Ya. Penanganan dan lain sebagainya. Ya, abdi izin ya, hoyong ningali lokasi teu sawiosnya Pak Kepala. Aduh, kumanya ada sholat teh sasama. Teu maksud teu sawios, masa abdi teu ka lebet oge teu sawios. Mun abdi kanggo laporan unggul ka pusat, abdi tos aya di lokasi gitu. Tadi nama pamikir sapangat hoyong penanganan. Kami tadi mohon menuju koordinasi oke sama Pak Korwi ya, Pak KPPG gitu menuju menekan Pak Korwi sama KPPG. Mohon. Ieu teh punten Pak Kepala kamari teh anu ti SPPG ieu teh anu kena dampak teh aya sabaraha urang ya Pak? Aya 34 Pak, tapi udah pulang ke rumahnya masing-masing udah sehat walafiat. Udah sehatnya alhamdulillahnya. Ya, cuma ya alhamdulillah terus itu udah ada beberapa dampak juga yang tidak mematkan MBG karena ada gejala juga saya laporkan juga ke BGN, ke Mas Doni atau Pak Doni. Betul. Indikasinya bahwasannya ada beberapa siswa yang tidak memakan MBG juga terkena dampak penyakitnya sama gitu Pak, utang minta bayar gitu. Iya. Itu izin Bapak ya. Siap, betul Pak. Jadi Abi juga itu sebetulnya kemarin juga kita berhati-hati karena bisa jadi bukan kekeliruan di SPPG karena ada beberapa kasus juga ternyata dia jajanan habis makan menu MBG begitu. Ada yang melaporkan juga dari pihak bidan setempat, Bapak izin. Iya. Dari pihak bidan setempat. Iya. Bahwasanya anak tersebut mengkonsumsi minuman di luar di Nah, siang hari teh betul. dan memakan makanan pedas itu Pak izin. Betul. Ya, jadi sementara ini ditutup sementara ya Pak Kepala ya? Ya tutup sementara itu malam juga langsung udah ada informasi dari BGN, surat beritahu dari BGN ditutup sementara untuk mendapatkan hasil POM dan surat perintah lagi dari BGN Bapak izin. Baik. Jadi sebuah penutupan setelah ada hasil lab ya Pak Kepala ya? Ada BPOM. BPOM-nya. Ya BPOM dari provinsi. Ya. Ini baru kejadian pertama ya Pak Kepala ya, dari SPPG ini baru kejadian pertama. Kejadian pertama. Oh. Pertama dan menu pertama itu menu itu teh. Oh. Alhamdulillah kan menu pertama teh kita terbaik lah maksudnya. Siap. Kita itu pertama mendirikan di Kecamatan Berarti kita gitu Pak. Siap. Kalau boleh tahu Pak, SPPG waktu kejadian itu menunya apa aja ya Pak?
ayam, Ayam, iya. ayam honey butter chicken, terus salad, sayurannya salad sama timun, tambah lagi tahu goreng, terima lagi buah. Buah. Salad apa itu? Oke, itu dari yang kena dampak berapa persen Pak itu yang kan nggak kena semua kan Pak ya? Enggak Pak, enggak. Kalau dibilang persen, ini gak nyampe 5% Pak, kalau dari BGN. Oh, oke, nggak nyampe 5% di 5%. di hari yang itu ya? Soal SD itu doang sih. Beda Pak, berbeda. Ini berbeda sebenarnya. Oke. Makan itu di hari Senin, makannya itu di hari Senin, kejadiannya di hari Senin, di Selasa. Ada masuk ke puskesmasnya. Oh, Gitu, jauh Pak. jarak. di hari Tidak, Selasa. waktunya lumayan Lama. jam lah. Iya, lumayan Biasanya lama itu ya. 3 jam. Indikasinya kan itu walaupun dia makan sekecil juga, tapi kan hasil itu tuh kan kita sudah memberikan sudah klarifikasi bahwasannya ada seperti itu, ada indikasi seperti itu bukan dari ayam, tapi dari perpaduan bumbu. Oh, oke. Itu udah clear semuanya. Ya. Itu ada informasi seperti ini, terus kami kan dikelirkan secara arahan dari arahan dari AKPBG juga seperti itu. Oke. Dan kalau saya di lapangan, kalau saya takutnya ada hal yang terjadi. Nah, kenapa saya pengambilan pengambilan dari sekolah tersebut? Takutnya ya yang tidak terjadi yang diinginkan, Pak, terjadi yang diinginkan, yang diingin oleh kita, Pak. Ya. Nah, makanya ambil keputusan seperti itu. Ya. Takutnya sesuatu yang tidak ingin kita terjadi, makanya kami ambil keputusan seperti itu untuk mengantisipasinya. Dan di hari itu juga selesai, cuma Tarik dirundingkan waktu. kan. Betul. Yang belum dimakan semua ditarik. Oh, ditarik. Pihak sekolah, beberapa pihak sekolah. Cuman ada beberapa sekolah sekolah yang datang juga yang banyak dimakan, bahkan sekolah cuma yang datang yang juga ada yang memposisi habis semuanya. ada Siswanya beberapa sekolah yang Aman dimakan. saja. Kalau boleh tahu Pak Kepala, itu untuk dapurnya berapa penerima manfaat Pak, totalnya? Untuk sementara ini kan kemarin kami harusnya minggu ini tuh sudah dikasih Ya. 1.000 lebih itu tuh udah dikasih ke dapur SPPG Warung Awi. Nah, cuma di Warung Awi itu belum running, tapi kan anggarannya sudah turun, belum running. Cuma kan saya koordinasi dengan Korwil juga, Pak, iya boleh. Iya. Kalau belum running, jangan sampai PM tersebut jangan dilepas karena jangan sampai tidak menerima lagi manfaat itu, Pak, sementara gitu. Nah, itu Pak izin. Jadi sekarang itu kalau saya udah lepas itu kita normal di angka normal, Pak izin. Oke. Totalnya ini berapa? 1.000 penerima manfaat. Totalnya itu kalau itu udah Yang sudah tidak diturunkan itu. yang sudah dilayani. Sekarang itu yang sudah dilayani itu karena kita pertama dan juga kita yang paling utama di Gandasa di Kalupana, jadi banyak PM yang harus diselesaikan juga, Pak. Sepertinya kita jumlah itu 3.984. 3.900. Oke. Nah, 3.984 karena menutupi PM yang belum tercover ya? diindikasi tercover. Oke. Nah, di situ juga di angka segitu tuh kita pertama running yang sekolah-sekolah itu pada demonya apa? Kami belum kebagian kan kita Iya. Betul. overload aja kalau 4.000 tidak boleh lebih dari 4.000. Betul. Kan kita merata lah dari awal gitu kita angkanya 1.000, 1.500, 2.000 baru kita naikkan di 3.984 gitu, Pak. Betul. Posisinya. Betul. Nah, kan jadi kita datangkan kenapa kita berani dinaikkan di 3.984 karena kita juga datangkan SEP dari BNSP juga gitu, Pak. Oh, udah ada sertifikasi ya? Aman ya? Oh, oke. Aman. Makanya kita juga koordinasi kita tidak jauh dari koordinasi juga dengan Korwil tersebut. Bahkan kemarin juga kejadian kemarin pertama yang saya laporkan itu kepada pihak Korwil, pihak BGN, Pak PPG juga dan Pak Doni pun turun tangan, Pak Sony pun menanggapinya dan perlu kita juga menanggapi langsung gitu, Pak. Kebetulan beliau lagi ada pertemuan di Jakarta gitu. Oh, oke. Artinya langsung direspon ya sama petinggi di BGN ya. Langsung direspon karena saya langsung laporan ke atasan, Pak. Siap. Itu kira-kira Kepala izin ini kira-kira setelah kejadian seperti ini di internal sendiri itu ada agenda apa nanti, apa evaluasi atau bagaimana gitu, Pak?
Evaluasi tentu Pak, kami Evaluasi, ya. akan evaluasi semua relawan, Ya, kami evaluasi semua keadaan di dapur. ya. Ya tadinya tidak ada, kami akan lengkapi semuanya supaya menjadi lebih baik, itu izin Pak. Nah, Karena arahan dari pimpinan seperti itu, semenjak kita libur tutup dulu dapur ini, kita sambil membenahi tempat, membenahi relawan-relawan yang bekerja di dapur SPBG Ganasari. Izin Bapak, itu seperti itu. Oke. Siap. Pak Kepala ini terima kasih. Bapak, kami belum bisa Enggak, Mas. menemui, Iya. insya Allah nanti ke depannya Siap. kalau tadi nelfonnya sama saya, saya baru OTW aja barusan. Iya, nggak masalah. Gitu, Pak, karena Masalah. ditunggu juga oleh dinas Kesehatan. untuk Iya. berangkatkan ke Bandung. gitu, Oh, Pak. oke. Siap. Dari pagi sebenarnya. Siap. Oke. Saya mohon izin nanti ngambil dokumentasi di depan kantor SPPG-nya ya, Pak Kepala. Oh iya, di depan nama itu Iya. boleh Bapak. Iya. Boleh, Siap. boleh. Siap. Iya. Terima kasih informasinya, Pak. Atau nuhun, Siap. hapunten, simpuring tidak bisa nemuin. Siap. Aman. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu bersilaturahmi lah Pak. Gitu. Siap. Oke. Aman Pak Kepala. Isar Pak Kades.